Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi al-kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kesehatan, ketakwaan, ketabahan selalu berada pada dalam diri kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu, berjumpa, merasakan Ramadan kali ini. Walaupun dengan suasana yang sedikit berbeda, bukan sedikit, tetapi banyak. Kita ketahui bersama bahwa di dunia kita saat ini sedang dilanda oleh pandemi, yaitu COVID-19. Dengan adanya pandemi tersebut, kita tentunya tidak boleh kalah. Kita tetap melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari, namun dengan cara yang berbeda. Yang biasa dilaksanakan di kantor-kantor, di sekolah, di universitas, dimanapun, di masjid, di musola, atau di tempat lain. Namun kali ini kita melakukan segala sesuatunya dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah pun dari rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan perbuatan kita, walaupun ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita kerjakan di rumah. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Teman-teman yang mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, bertemu bersama saya Agus Wijaya. Kultum pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang menuntut ilmu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Telah dijelaskan kedudukan orang yang memiliki ilmu. Pertanyaannya, sudahkah kita untuk mengamalkan atau mungkin berniat mewujudkan ke dalam diri kita? Maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah kultum singkat atau tausiah ataupun nasihat pendek mengenai keutamaan menuntut ilmu. Walau masih kurang sempurna, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mewajibkan kita menuntut ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Karena orang yang menuntut ilmu akan menduduki derajat yang tinggi, sedangkan yang tidak menuntut ilmu maka akan menduduki derajat yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yattadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Hidup dan kehidupan sangat membutuhkan ilmu supaya kita dapat mengatur kehidupan kita, arah kita, agar kita tahu jalan yang mana yang harus kita lewati. Ilmu sangatlah penting bagi kita. Kenapa? Sebab ketika kita hidup, Allah memberikan akal pikiran untuk kita supaya kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna sudah seharusnya menuntut ilmu. Apalagi kita hidup di dunia ini, sudah seharusnya kita mempunyai ilmu. Bayangkan jika kita hidup tanpa ilmu dan akan pikiran kita tidak tahu arah kita kemana, bahkan kita lupa akan diri kita. Bisa jadi kita dianggap gila oleh orang lain. Oleh sebab itu, ilmu adalah hal paling penting yang harus dimiliki oleh manusia. Sebab manusia mempunyai akal pikiran untuk berpikir sehingga ilmu akan cepat masuk ke dalam otak kita. Sedangkan hewan tidak punya akan pikiran bagaimana ia berpikir. Ilmu pun tak akan masuk kecuali ia diajarkan oleh manusia. Baik lagi ke manusia. Manusialah yang harus memiliki ilmu. Orang-orang yang mempunyai akal lah yang mempunyai ilmu. Sebab ketika kita hidup tanpa ilmu, maka ilmu kita kepada orang lain, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Begitu nikmat dan indahnya jika kita mempunyai ilmu. Terlebih ilmu itu kita dapat karena niat dan kerja keras kita, dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tadi dikatakan di awal pada surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahwa tidak bisa disamakan antara orang yang alim dan orang yang bodoh. Bahkan yang alim mempunyai peranan besar dan derajat yang tinggi. Orang yang alim mempunyai kelebihan akal, kecerdasan, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang bodoh tidak mempunyai kelebihan akal, selalu malas berpikir, dan tidak mau berusaha dalam menggapai cita-cita. Oleh karena itu, Islam menekankan wajib menuntut ilmu benar dalam melaksanakan ibadah. Itulah pentingnya ilmu di kehidupan sehari-hari. Tapi ada baiknya dan sudah seharusnya ilmu antara dunia dan akhirat haruslah seimbang. Jangan mengejar dunia, mengabaikan akhirat, namun berjalan bersama. Ketika kita mencari ilmu dengan seimbang, maka ilmu yang kita dapat akan semakin seimbang juga. Sebab manusia yang memiliki akal pikiran, memiliki ilmu, akan memiliki hati nurani yang baik, sikap dan sifat yang baik, perilaku yang baik, memiliki adab dan moral yang baik, memiliki sopan santun yang baik. Karena ia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, sebab karena kita mendapatkan ilmu. Niatkan karena Allah dan seimbangkan antara dunia dan akhirat. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga
kultum singkat ini menjadi wasilah kecil untuk kita dalam menambah wawasan, terutama wawasan mengenai pentingnya menuntut ilmu. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa terus menyaksikan kultum-kultum yang lainnya yang disampaikan oleh teman-teman dosen dari Universitas Tusanus Merauke. Jangan lupa klik like dan subscribe serta bagikan kepada teman-teman kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.